but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's not. When I pulled on the lot, that's not. I tell my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's not. When I pulled. Dagang analis sensoris memiliki peran penting dalam menilai kualitas produk pangan karena berkaitan langsung dengan penerimaan konsumen. Penilaian tidak hanya didasarkan pada aspek kimia dan fisik, tetapi juga pada persepsi indera manusia seperti rasa, aroma, dan tekstur. Oleh karena itu, diperlukan metode yang sederhana dan efektif untuk membandingkan beberapa produk. Salah satunya adalah uji ranking yang mampu memberikan urutan tingkat kesukaan secara cepat. Tujuan yang pertama menjelaskan pengertian uji ranking dalam analisis sensoris. Yang kedua, memahami prinsip dan prosedur pelaksanaan uji ranking. Yang ketiga, mengetahui cara analisis data hasil uji ranking. Yang keempat, menentukan perbedaan tingkat kesukaan antar sampel. Yang berikut prinsip uji ranking. Prinsip uji ranking adalah penulis diminta untuk mengurutkan seluruh sampel yang disediakan berdasarkan tingkat kesukaan atau intensitas atribut tertentu seperti rasa, aroma, atau tekstur. Setiap sampel harus diberikan peringkat yang berbeda sehingga tidak diperbolehkan adanya nilai yang sama. Peringkat biasanya dimulai dari angka terkecil, misalnya angka 1 sebagai yang paling disukai atau terbaik, hingga angka terbesar sebagai yang paling tidak disukai. Penilaian dilakukan berdasarkan persepsi subjektif masing-masing panelis, sehingga hasilnya dapat bervariasi antar individu. Data yang dihasilkan dari uji ini bersifat ordinal, yaitu hanya menunjukkan urutan tanpa memberikan informasi mengenai besarnya perbedaan antar sampel. Selanjutnya, hasil penilaian dari seluruh panelis dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan sampel yang memiliki kualitas terbaik. Yang berikut prosedur uji ranking. Prosedur uji ranking dimulai dengan menyiapkan beberapa sampel, minimal 3, yang diberi kode acak agar tidak dikenali oleh panelis. Sampel disajikan dalam kondisi yang sama untuk menghindari bias. Selanjutnya, panelis diberi instruksi untuk mencicipi atau mengamati semua sampel, kemudian mengurutkannya berdasarkan tingkat kesukaan atau intensitas atribut tertentu, misalnya rasa, aroma, atau tekstur. Setiap sampel harus diberi peringkat tanpa ada nilai yang sama. Setelah itu, hasil penilaian dikumpulkan dan dicatat, lalu dianalisis dengan menjumlahkan nilai ranking untuk menentukan sampel yang paling disukai atau memiliki kualitas terbaik. Berikut contoh uji ranking. Misalnya dilakukan uji ranking pada 3 sampel jeruk A, B, dan C. Penulis diminta mencicipi ketiga sampel tersebut, lalu mengurutkannya berdasarkan tingkat kesukaan rasa. Hasil dari satu panelis, peringkat 1 yaitu paling disukai sampel B, peringkat 2 sampel A, peringkat 3 paling tidak disukai sampel C. Semua panelis melakukan hal yang sama, kemudian nilai ranking dijumlahkan. Sampel dengan total nilai paling kecil dinyatakan sebagai baik. Yang berikut analisis data. Data dari setiap panelis berupa urutan atau ranking masing-masing sampel. Langkah analisis dilakukan dengan menjumlahkan nilai ranking tiap sampel dari seluruh panelis. Jika menggunakan skala, misalnya 1 itu paling disukai, maka sampel dengan jumlah skor terkecil adalah yang paling disukai.
signifikan atau tidak, dapat digunakan uji statistik non-parametrik seperti uji Friedman. Jika hasil ujian menunjukkan perbedaan signifikan, berarti terdapat perbedaan nyata antara sampel. Jika tidak, maka perbedaan tersebut dianggap tidak bermakna. Yang berikut kelebihannya adalah metode ini sederhana dan mudah dilakukan, tidak memerlukan penulis terlatih, serta dapat digunakan untuk membandingkan beberapa sampel sekaligus dengan waktu yang relatif cepat. Kekurangannya adalah tidak dapat menunjukkan besar kecilnya perbedaan antara sampel karena hanya menghasilkan urutan. Tidak diperbolehkan adanya nilai yang sama sehingga bisa menyulitkan penulis. Kurang efektif jika jumlah sampel terlalu banyak, serta hasil cenderung subjektif karena dipengaruhi oleh preferensi masing-masing penulis. Aplikasi uji ranking. Aplikasi uji ranking digunakan untuk membandingkan beberapa sampel berdasarkan tingkat kesukaan atau intensitas atribut tertentu. Metode ini banyak diterapkan dalam industri pangan untuk memilih produk yang paling disukai konsumen dalam pengembangan produk untuk menentukan formulasi terbaik, serta dalam pengendalian mutu untuk menjaga konsisten kualitas. Selain itu, uji ranking juga dapat digunakan dalam penelitian sensori untuk mengetahui perbedaan antara sampel secara sederhana dan cepat. Yang berikut kesimpulan, uji ranking merupakan metode uji sensoris yang digunakan untuk mengurutkan beberapa sampel berdasarkan tingkat kesukaan atau intensitas atribut tertentu. Metode ini sederhana, cepat, dan efektif untuk membandingkan produk meskipun tidak menunjukkan besar perbedaan antar sampel. Hasil uji ranking dapat digunakan dalam pengembangan produk, pengendalian mutu, dan penelitian untuk menentukan sampel terbaik berdasarkan preferensi panelis.